Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardiansyah Saputra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang third menggunakan OS simulator, di mana saya di sini diberikan sebuah modul, dan di modul itu akan saya jelaskan dan memodifikasi codingannya. Di mana modul ini sudah diberikan oleh dosen pembimbing saya. Ada dua codingan. Yang pertama codingan yang ini, dan yang kedua adalah codingan yang ini. Kita cobakan saja langsung codingan yang pertama. Langsung saja kita buka OS simulatornya. Ini adalah menu dari OS simulator. Setelah terbuka, kita pergi ke menu compiler di special CPU register. Pada bagian program source ini, kita inputkan codingan yang akan kita ubah ke bahasa CPU. Kita copy saja dari modulnya. Lalu kita pastekan di sini. Setelah berhasil dipastekan, kita pergi ke menu compiler dan pilih compile. Pilih compiler. Dia akan menerjemahkan codingan tadi ke bahasa CPU outputnya. Dari codingan ini bisa kita lihat di mana third 1 ini akan dipanggil saat proses sudah diselesaikan, dan juga third 2 dipanggil saat proses sudah diselesaikan. Ini adalah hasil bahasa CPU-nya. Lalu kita pergi ke load in memory. Dia akan dimasukkan ke dalam CPU instruksi in memory atau RAM. Lalu kita pergi ke input output. Pada bagian input output ini kita beri centang. Kita beri centang pada stay on top. Tutup saja. Lalu pada bagian special CPU register kita pergi ke OS simulatornya. Lalu klik di sini program list, create new process. Lalu pada bagian scheduler kita pilih round robin, dan juga kita pilih 3 ticks. Pada bagian ini kita CPU speednya kita atur ke fast. Setelah semua diatur, kita pergi ke OS control dan kita start. Kita lihat pada konsolnya, program akan di-outputkan. Prosesnya masih berlangsung dan agak sedikit lama. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Prosesnya sudah selesai. Di mana tadi dalam codingannya itu, apabila third 1 dipanggil, dia akan menghasilkan 1. Dan apabila third 2 dipanggil, untuk third 2-nya itu 11. Ketika third 1 dipanggil lagi, dia akan mengeluarkan 2. Kenapa? Karena di codingannya itu dia menggunakan perulangan for. Kita close saja. Nih, dia menggunakan for. Ketika I bernilai 1, untuk third 1-nya maka 1. Lalu ketika third 2-nya bernilai 11, untuk I-nya sama dengan 11. Lalu ketika berakhir dia akan naik lagi. Ketika for 1 sudah selesai, maka untuk selanjutnya I-nya adalah 2.
untuk thread 1 dan I selanjutnya adalah 3 untuk thread 2-nya. Maka dia akan dipanggil di sini. Lalu kita bikin program baru, kita close. Kita close saja. Nah, kita akan bandingkan dengan codingan yang sudah kita modifikasi. Ini adalah codingan sebelumnya. Nah, kita akan mengubah. Ketika thread-nya bernilai 1, kita akan mengubah thread 2-nya itu bernilai 31 misalnya. 31. Dan ketika sampai akhirnya thread 1 bernilai 10, berarti di sini adalah bernilai 40. Coba kita jalankan, kita compilerkan. Dia akan menerjemahkan ke bahasa CPU-nya. Nah, setelah berhasil diterjemahkan seperti ini, kita load in memory. Oke, sudah di load in memory. Lalu kita pergi ke input-output lagi. Kita pasang stay on top. Kita tutup. Lalu kita pergi ke OS simulator. Terus satunya kita create process. Di mana tadi kita codingan sudah kita ubah. Lalu kita atur fast. Pilih round robin. Pilih tagnya 3 juga. Kita start. Kita lihat di bagian console. Mulai nampak ketika thread 1 bernilai 1, dia akan bernilai 31. Lalu diulang lagi, ketika thread 1-nya bernilai 2, maka thread 2 itu bernilai 32. Dimana tadi kita mengaturnya thread 1 perulangan 1 sampai 10, sedangkan thread 2-nya 31 sampai 40. Jadi, begitu seterusnya, ketika thread 1-nya bernilai 3, maka thread 2-nya bernilai 33. Thread 1-nya bernilai 4, thread 2-nya bernilai 34. Dan jika thread 1-nya bernilai 5, maka thread 2-nya bernilai 35. Sampai nanti thread 1-nya bernilai 10, maka thread 2-nya bernilai 40. Nah, ya kan? Ketika thread 1 bernilai 10, maka thread 2-nya bernilai 40. Dimana tadi sesuai dengan codingan yang kita ubah tadi. Close saja. Nah, maka dia akan berakhir sampai thread 10 dan thread 2 itu bernilai 40. Lalu kita akan pergi ke praktikum contoh yang kedua. Ini. Kode dari ini. Kita copy saja. Lalu kita pastikan di OS simulatornya. Di menu compilernya. Lalu kita pastikan saja. Dari sini bisa kita lihat thread 1-nya akan memanggil hello 1 dan thread 2-nya akan memanggil hello 2. Jadi langsung saja kita compilekan. Dia akan menerjemahkan. Nah, kita load in memory. Lalu kita input-outputkan. Kita pilih stay on top. Kita tutupkan saja. Lalu kita pergi ke bagian OS simulator. Di sini kita create new process seperti tadi. Lalu kita atur fast. Round robin 3 ticks. Lalu kita start. Lalu kita lihat di bagian itunya, konsolnya. Di bagian konsol. Nah, dia menggunakan kata hello 1 dan hello 2.
Lalu kita coba kita modifikasi, kita akan mengubah kata hello 1 hello ini menjadi yang lain. Kita clear saja, kita close, lalu pada bagian programnya kita remove all aja. Lalu kita pergi ke bagian compiler lagi, kita copy saja, Ctrl A, copy. Lalu di edit sort ini kita pilih new. Di sini kita pastikan saja. Nah, di sini saya akan ingin menambah satu lagi kata. Jadi ini saya copy. Saya bikin di bawahnya itu menjadi string 3. Di sini saya beri dia ada 10. Ini ada 10. Di sini ada 10. Lalu saya tambahkan lagi karena kita menambahkan 3 third, maka saya tambahkan lagi di bagian bawah, itu di bagian sini ya, di bagian third 3 and sub. Nah, first di sini misalnya saya ingin memberi nama saya adalah hello 2-nya adalah, di 3-nya Ardiansyah. Di sini string 3. Jangan lupa kita panggil. Nah, ini codingannya. Kita panggil untuk tertiganya. Untuk tertiganya kita panggil Nah, kita coba ya. Udah kita bikin satu. Di sini, oh ya sini tertiga. Sudah. Sub third 2. Di sini berarti ada call ya. Nah, di sini ada yang kurang, itu kita panggil ini. Nah, ini kita bikin third 2. Nah, kita coba ya. Kita compilerkan. Lalu kita load in memory. Oke, sukses. Kita input outputkan stay on top, oke. Lalu pergi kita ke OS simulator. Kita pergi ke sini, create new process. Seperti tadi, round robin, 3 ticks, fast, lalu setelah sudah semua kita atur, kita start. Kita lihat di bagian konsol.
Nah, adalah Ardiansyah. Third 2-nya adalah, third 3-nya Ardiansyah. Jadi dipanggil di akhir akan dikeluarkan inputan S1, S2 dan S3-nya. Jadi hasil outputnya itu, hai, nama saya adalah Ardiansyah. Jadi itulah perbedaan antara codingan pertama, di mana di sini dia akan memanggil untuk tersatunya itu adalah 1 sampai dengan 10, dan third 2-nya itu 11 sampai 20. Ketika third 1 bernilai 1, maka di third 2-nya akan dipanggil nilai 11. Ketika third 1 yang bernilai 2, maka third 2-nya bernilai 12. Begitu pula dengan codingan yang kedua. Pada string pertama terdiri dari 6 kata. Lalu pada string pertama kita ketik kata hello. Ketika kata hello dipanggil, maka pada return 1 akan mengeluarkan hello 1. Lalu pada string kedua, ketika kita bikin hello 2, dia akan dipanggil di string 2, maka mengatakan hello 2. Jadi itulah penjelasan saya tentang codingan tadi, tentang praktikum 2 mengenai third. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di menu komentar. Saya Ardiansyah Saputra, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.